Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan diberi semangat untuk belajar bahasa Indonesia khususnya. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan soal bagaimana cara kita menyimpulkan informasi dari teks tanggapan. Lalu untuk kompetensi dasar dan indikator capaiannya, yang pertama yaitu menyimpulkan isi teks tanggapan berupa kritik, sanggahan, atau pujian, bisa mengenai lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang pernah didengar dan dibaca. Kemudian yang keduanya, indikator dapat menyimpulkan informasi tentang teks tanggapan, baik berupa pujian atau kritikan terhadap sesuatu. Lalu apa saja informasi yang diperoleh dari teks tanggapan? Ada 3 hal. Yang pertama, tema. Tema yang terdapat dalam teks tanggapan. Lalu yang keduanya, gagasan utama dari teks tanggapan. Dan yang terakhir, simpulan yang dapat diperoleh dari keseluruhan teks tanggapan. Nah, untuk yang pertama, kita kupas dulu bagaimana cara menentukan tema. Tema itu secara garis besar pada setiap teks itu memiliki pengertian yang sama. Nah, apakah kalian masih ingat waktu pembelajaran teks cerpen tentang tema? Di situ kan pasti diceritakan bahwa inti besar atau poin utama yang diceritakan dalam teks itu tentang apa. Nah, tema dalam teks tanggapan juga demikian, memiliki pola yang serupa dan definisi yang sama. Jadi kita akan mengupasnya lebih jauh di slide selanjutnya. Nah, baik, kita mulai untuk membahas bagaimana cara menentukan tema dalam teks tanggapan. Nah, yang pertama, kita harus mengamati keseluruhan isi paragraf dalam teks. Baik kita bisa membacanya antar paragraf atau antar kalimat yang sekiranya memiliki topik utama dalam bahasan teks. Nah, lalu selanjutnya kita temukan kata kunci atau topik yang sering kali dibahas atau diulang-ulang. Biasanya bisa diletakkan di awal kalimat atau di tengah atau di akhir. Nah, biasanya kata kunci juga dapat berupa sinonim atau kata yang sama artinya. Maksudnya kata kunci tidak selalu gamblang atau jelas dituliskan dalam teks, tetapi bisa juga persamaan dari kata kunci tema itu bisa berupa persamaan dari kesimpulan isi teks, bukan kata kunci yang secara gamblang disebutkan gitu. Misalnya tema sosial berarti disebutkan sosial, bukan. Mungkin saja artinya bisa persamaan lain dari kata sosial tersebut. Nah, dan yang terakhir, biasanya di awal paragraf itu hanya berupa pengantar. Topik utama bisa dibahas di paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Pada bahasan selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan gagasan utama. Ada yang masih ingat gagasan utama itu apa? Atau mungkin baru kali ini kalian mendengar lagi kata gagasan utama? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi gagasan utama itu merupakan sebuah ide pokok atau inti dari sebuah pembahasan dalam teks. Biasanya gagasan utama ini terdapat dalam kalimat utama yang ada dalam teks. Lalu apa sih kalimat utama? Nah, kalimat utama itu merupakan inti atau topik awal di mana seorang penulis itu akan mengembangkan topik ini menjadi uraian-uraian selanjutnya. Jadi kita akan mempelajarinya di slide selanjutnya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menentukan gagasan utama kita harus tahu dulu kalimat yang mengandung topik permasalahan. Topik permasalahan terdapat dalam kalimat utama. Kalimat itu kan ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Kalimat utama biasanya mengandung topik permasalahan yang disebutkan ini, dan kalimat penjelas biasanya hal-hal tambahan yang menjelaskan tentang topik permasalahan itu. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui gagasan utama, kita juga bisa melihat dari ciri kalimatnya. Biasanya gagasan utama itu
Gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama mempunyai arti jelas, tanpa perlu dihubungkan lagi dengan kalimat selanjutnya. Jadi, ketika dalam antar kalimat biasanya kan ada konjungsi atau kata hubung. Nah, biasanya ketika kita membaca satu kalimat lain setelah atau sebelumnya, akan terasa berbeda jika kalimat tersebut bukan kalimat utama. Karena biasanya maknanya itu akan kurang jelas. Tetapi kalau misalnya kalimat tersebut kalimat utama, ketika tidak dihubungkan dengan kalimat lain pun, informasi dalam kalimatnya akan terasa jelas atau terbaca jelas. Begitu maksudnya. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa untuk temukan kalimat utama ini. Kalimat utama juga bukan hanya dalam satu paragraf saja. Bisa jadi dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat utama, dan kita juga bisa melihatnya pada paragraf lain karena bukan hanya dalam satu paragraf saja. Pada bagian ini terdapat sebuah bagan yang menampilkan 6 aspek. Nah, ke-6 aspek ini saling berkaitan, yaitu adanya topik umum biasanya dibentuk oleh kalimat utama. Lalu kalimat utama ini bisa saja terdapat pada kalimat awal, tengah, ataupun akhir. Sedangkan topik khusus itu dibentuk oleh adanya kalimat penjelas. Letaknya juga bisa sama, bisa di awal, tengah, atau akhir. Nah, lalu apa sih topik itu? Nah, topik itu kan inti bahasan yang dibahas dalam sebuah teks. Inti permasalahan. Nah, ada yang topik umum, ada yang topik khusus. Topik umum menguraikan fenomena atau peristiwa secara umum, sedangkan khusus itu menjabarkan peristiwa atau fenomena lebih lanjut dengan kalimat penjelas tadi. Pada bahasan ketiga, kita juga harus mengetahui bagaimana cara menentukan simpulan. Nah, sebuah simpulan dapat kita lihat ketika kita mengetahui gagasan utama pada setiap paragraf dalam teks. Tentunya, gagasan ini kan kita harus mengetahuinya dari kalimat-kalimat yang membentuk paragraf, kalimat utama dan kalimat penjelas tadi. Ketika kita sudah mengetahui gagasan utamanya, kita baru dapat menyimpulkan bahwa isi keseluruhan teks itu berbicara tentang apa, lalu memiliki permasalahan apa. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya pada slide berikut. Kemudian, untuk membuat sebuah simpulan dalam teks, ternyata ada 3 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan cara generalisasi, yang kedua analogi, dan yang ketiga sebab akibat. Untuk generalisasi ini, kita bisa melihatnya dari pernyataan khusus yang terdapat dalam teks, kemudian kita jadikan simpulan. Contohnya di sini ada kalimat, Niji adalah band yang terkenal di Indonesia. Wali merupakan band yang memiliki banyak fans dan terkenal di Indonesia. Itu merupakan kalimat-kalimat penjelas. Dan yang terakhir disebutkan bahwa di Indonesia banyak band yang terkenal. Nah, di Indonesia banyak band yang terkenal ini merupakan sebuah topik umum. Topik umum atau kalimat utama yang mendasari adanya kalimat-kalimat penjelas sebelumnya. Maka itu merupakan simpulannya karena kalimat sebelumnya hanya kalimat penjelas. Pernyataan khusus yang berisi penjelasan tentang bahwa band di Indonesia yang terkenal itu ternyata ada Niji, ada Wali, seperti itu. Lalu yang keduanya tentang analogi. Nah, teknik analogi ini merupakan teknik yang membandingkan dua hal yang memiliki sifat sama atau membuat perbandingan antara satu pembahasan dengan pembahasan lain, kemudian memiliki kemiripan. Nah, contohnya itu ada di sini. Kalimat, Deo adalah seorang mekanik handal yang masuk di sebuah perusahaan industri mesin. Deo adalah lulusan STM Berkah. Itu merupakan kalimat penjelas. Kemudian, berkat dedikasi yang tinggi, perusahaan tersebut maju dengan pesat, dan ketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja baru, mereka melihat Irul yang juga lulusan dari STM Berkah yang memiliki keahlian
yang juga tidak kalah dengan Deo. Akhirnya mereka merekrut Irul untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, kalau dari kalimat berikut, lalu apa simpulannya? Nah, ternyata simpulannya itu Irul bekerja di perusahaan tersebut dan memiliki kehandalan atau keterampilan yang sama dengan Deo. Jadi di sini ada dua subjek, yaitu Deo dan Irul, atau dua orang, Deo dan Irul. Secara garis besar ada pernyataan umum. Ada dua pernyataan umum, yaitu tentang kehandalan Deo dan kehandalan Irul. Dan kemudian penjelasan-penjelasan selanjutnya itu, atau ya penjelasan selanjutnya, ternyata dijelaskan bahwa Deo itu lulusan STM mana, kemudian Irul juga ternyata lulusan dari STM yang sama. Nah, ternyata mereka kebetulan memiliki keterampilan atau kehandalan yang sama. Intinya itu. Untuk teknik selanjutnya, yaitu sebab akibat, merupakan cara menentukan simpulan dengan melihat sebab kemudian akibat yang ditimbulkan dari permasalahan yang ada atau dari sebab tersebut. Nah, contohnya itu ini. Deo adalah siswa yang pintar, namun dia malas mengerjakan tugas sekolah. Setiap ada pekerjaan rumah, Deo jarang mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Dan ketika pembagian rapot, nilai Deo yang banyak yang jelek dan orang tua Deo memarahinya. Nah, sudah jelas belum simpulan yang terdapat dalam kalimat atau paragraf tersebut apa? Nah, ternyata simpulannya itu ada pada kalimat utama bahwa Deo adalah siswa yang pintar namun dia malas mengerjakan tugasnya. Kemudian di sini semakin dijabarkan sebab dan akibatnya apa sampai pada kesimpulan yang merupakan akibat. Selanjutnya ada salah satu contoh teks tanggapan yang berjudul Kesadaran Publik atas Keselamatan Berkendara. Nah, pada bagian evaluasi ini memang ada beberapa yang ditebalkan oleh ibu sengaja tulisannya karena ini menyangkut atau berkaitan erat dengan penentuan tema, gagasan utama, dan simpulan teks. Nah, ternyata bagian-bagian yang tebal ini merupakan bagian inti yang cukup sering atau yang sangat berpengaruh terhadap bahasan dalam teks. Intinya bagian-bagian ini merupakan topik permasalahan utama dalam teks. Di sini diceritakan awal mulanya ada kecelakaan lalu lintas yang cukup sering ditemui. Kemudian dijelaskan pula bahwa anak di bawah umur yang mengendarai motor juga dianggap hal lumrah, sehingga dianggap sepele namun sangat mengkhawatirkan. Nah, ini merupakan bagian pentingnya. Kemudian di bagian deskripsi ada, sebetulnya ini merupakan 2 paragraf tadinya, cuman ibu bagi 3. Di sini yang awal paragrafnya itu berdasarkan data dari Kominfo. Ternyata dalam setiap jam itu rata-rata ada 3 orang yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas tadi. Nah, kecelakaan lalu lintas yang tadi disebut pada bagian evaluasi ternyata muncul lagi pada bagian deskripsi. Otomatis hal ini menjadi bagian utama atau topik bahasan utama yang memang akan dibahas oleh penulis dalam teks. Nah, ternyata faktor utamanya itu akibat faktor manusia, yaitu kemampuannya dan juga karakter dalam mengemudi. Nah, pada paragraf kedua mulai dijabarkan ternyata kesadaran dan keselamatan berkendara itu masih sangat rendah. Dan ternyata ada kalimat penjelas lain bahwa lebih dari setengahnya kecelakaan lalu lintas terjadi akibat kemampuan dan juga karakter mengemudi manusianya. Lalu pada bagian penegasan ulang, inti bahasannya ada pada kalimat peningkatan kesadaran akan pentingnya keselamatan berkendara sangat perlu ditingkatkan. Kemudian pada bagian akhir-akhirnya dijelaskan bahwa peraturan tersebut dibuat demi keselamatan bersama, sehingga ingat bahwa setiap nyawa sama berharganya. Nah, kalimat-kalimat yang ditebalkan tadi atau potongan kalimat
yang lebih tepatnya. Ditebalkan tadi itu berisi topik bahasan utama dalam teks. Nah, bagian-bagian ini memang sengaja ditebalkan karena akan menstimulus kalian untuk mengingat bahwa ternyata teks ini tuh memang berkisah tentang adanya kecelakaan, lalu pentingnya keselamatan dalam berkendara, terlebih kesadaran yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing individu. Nah, ini merupakan bagian penegasan ulang yang ditegaskan oleh penulis. Kemudian, bagaimana caranya untuk menganalisis teks tanggapan yang tadi telah dimunculkan? Jadi, tahapan analisisnya itu ada pada uraian ini. Yang pertama itu, kita membaca dulu secara keseluruhan teks tanggapan. Kemudian yang keduanya, jangan lupa untuk menandai kalimat utama dan kalimat penjelas pada tiap paragraf. Itu yang seperti Ibu lakukan. Jadi pada bagian kalimat utama dan kalimat paragraf Ibu tandai sebagai penjelas atau mungkin sebagai pengingat bahwa adanya topik yang memang sedang diuraikan dan berkaitan dengan pemunculan gagasan utama. Selanjutnya, jangan lupa menentukan kata kunci pada tiap paragraf. Entah itu di awal, tengah, atau akhir kalimat. Tadi kan kata kuncinya cukup terlihat ya adanya kata kunci keselamatan, kecelakaan lalu lintas, dan kesadaran berkendara. Itu kata kunci yang penting. Nah, setelah memperoleh gagasan utama dan menyimpulkan isi teks dari gagasan-gagasan yang ada, kita juga bisa mengetahui tema teks berdasarkan topik masalah yang muncul pada tiap paragraf. Itu merupakan tahapan analisis. Sehingga hasil analisisnya diperoleh bahwa tema teks tadi itu ternyata berisi imbauan keselamatan berkendara. Taunya dari mana? Ya taunya dari kata kunci yang sudah ditandai dan gagasan utama yang sudah ditemukan. Kemudian gagasan utama di sini ada 3 poin yang ditampilkan, yaitu yang pertama itu tentang kecelakaan lalu lintas marak terjadi. Itu pada paragraf pertama yang evaluasi. Lalu yang keduanya, di bagian deskripsi itu dijelaskan pada paragraf kedua bahwa penyebab rata-rata kecelakaan itu ya karena kemampuan dan karakter pengemudi. Lalu selanjutnya pada paragraf ketiga, adanya kesadaran masyarakat berkendara masih rendah. Nah, sehingga terjadinya kecelakaan. Dan lalu apa simpulannya? Nah, simpulannya itu ternyata kecelakaan lalu lintas marak terjadi karena kurangnya tadi kesadaran masyarakat dalam berkendara. Baik, itu tadi penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan tema, gagasan, dan simpulan teks tanggapan. Nah, Ibu harap kalian bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas atau kurang dipahami, baik itu melalui forum diskusi, GCR, atau WA Group, atau mungkin bisa menghubungi Ibu secara pribadi. Itu dipersilakan sekali, jangan sungkan. Nah, kemudian Ibu harap kalian juga bisa mencari referensi yang lebih baik dan lebih banyak terkait materi ini. Dan jangan lupa untuk semangat terus dan selamat belajar. Kemudian jangan lupa untuk menuntaskan LK7. Jangan lupa setelah ini kalian juga harus mengerjakan LK7. Dan Ibu harap kalian semangat terus untuk belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia itu mengasihkan dan sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kehidupan kalian baik untuk saat ini ataupun masa mendatang itu sangat penting sekali. Nah, jangan lupa untuk selalu berdoa, diberi semangat, terus gitu untuk belajarnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.